Shalom, puji Tuhan, bersama dengan kami GAP Jemaat Dat. Mari kita satukan hati, kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh merayakan kebersamaan dengan firman-Mu. Kami boleh melatih ibadah kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati, urapi setiap daripada kami, supaya kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, kehidupan kami akan menjadi baik. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai wilayah kehidupan. Kita tentunya tahu bahwa burung di udara adalah baik, sama seperti ikan di laut. Bahkan binatang di darat pun juga sama baiknya. Selama apa? Selama menempati wilayah kehidupan yang benar. Tetapi apabila burung berada di laut, maka tidak menjadi baik. Sama juga ketika binatang darat masuk ke dalam laut, pastilah mereka tidak bisa hidup. Demikian pula ikan ketika berada di daratan, mereka akan mengalami kematian. Setiap daripada kita, saudaraku, ketika kita masuk ke dalam wilayah kehidupan kita akan menjadi yang terbaik dari apa yang telah Tuhan rancangkan atas kehidupan kita. Tetapi ketika kita keluar dari wilayah kehidupan kita akan menjadi tidak bisa optimal. Ya, kita katakan orbit ya. Kalau kita keluar dari orbit kita, pastilah tidak akan baik. Kalau planetary system ya, itu ada orbit di mana bumi itu mengitari matahari dan bulan mengitari bumi, satelit daripada bumi. Sedangkan bumi terpusatkan dengan bulan sebagai satelit. Ketika keluar daripada orbit, maka terjadilah tabrakan atau satu hal yang tidak baik ya. Demikian pula kehidupan manusia. Ketika manusia itu keluar dari orbitnya, maka dia tidak bisa optimal. Nah, sekarang kita mau tahu, saudaraku, sebetulnya di manakah wilayah kehidupan kita? Manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, setelah Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, bumi beserta semua isinya, hari terakhir Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Jadi sebetulnya manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Ada dua hal yang harus manusia kerjakan. Untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, kita lihat, kita kembali kepada bahasa aslinya. Dikatakan ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan. Mengusahakan menggunakan bahasa aslinya adalah aubat ya, bacanya aubat, tulisannya abad. Itu artinya adalah untuk bekerja sebagai ibadah, bahkan untuk menjadi penyembah-penyembah. Itu mengusahakan. Dan memelihara. Memelihara di situ menggunakan kata aslinya shomar, atau untuk menjaga, to guard, to protect ya, menjaga, menjadi penjaga daripada wilayah kehidupannya atau Taman Edennya. Dan Tuhan menempatkan manusia dengan tujuan supaya manusia bisa mengusahakan dan memelihara wilayah kehidupannya. Tetapi yang terjadi adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia pertama kehilangan bukan cuma wilayah kehidupannya, saudaraku. Manusia kehilangan hubungan. Karena ketika manusia berada di dalam wilayah kehidupannya, manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. Manusia pertama di Taman Eden, Adam, punya hubungan dengan Tuhan. Setiap hari berkomunikasi. Setiap hari melakukan interaksi dengan Tuhan. Juga habitatnya di Taman Eden, semua sudah tersedia dengan baik. Tuhan memelihara dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di Taman Eden. Dan ketiga adalah kerajaan sorga, di mana kita kalau gambarannya dulu sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itu seperti telur, saudaraku. Telur itu kalau mentah itu kan ada kuning di tengah, terus dikelilingi oleh putih telur. Dan itu adalah gambaran dari tengah itu adalah bumi, kuning telur adalah bumi, putih telur adalah dimensi sorga,
kerajaan sorga. Nah, ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, bumi itu dipenuhi oleh kuasa ilahi, dipenuhi oleh keilahian atau kerajaan sorga itu melingkupi seluruh aspek daripada bumi. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka bumi terpental, bahkan bumi itu dikutuk sama Tuhan. Bahwa manusia akan mengusahakan dengan susah payah. Satu, bumi terkutuk dan bumi terpisah dari kerajaan sorga. Dan bahkan bumi itu berada di dalam kuasa si jahat. Dan yang terjadi adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ini terpental dari wilayah kehidupannya. Dan terpentalnya manusia dalam wilayah kehidupannya, dari wilayah kehidupannya membuat manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, membuat manusia ini kehilangan habitatnya, berkat-berkatnya, dan membuat manusia ini akhirnya keluar dari kerajaan sorga. Oleh karena itu ketika Yesus menawarkan pertama kali pelayanannya, Yesus menawarkan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Karena apa? Ketika manusia kembali kepada habitatnya, manusia akan menemukan kembali hubungannya dengan Tuhan, manusia akan menemukan kerajaan sorga dan berada hidup di dalam kerajaan sorga di bumi, tetapi hidup di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu saudaraku, sangat penting sekali untuk saudara dan saya bisa menemukan wilayah kehidupan kita. Saya ada cerita mengenai koi ya. Saya dulu, dikatakan dulu ya, karena terakhir saya sudah tidak memelihara karena sangat merepotkan ya. Dulu saya pelihara ikan koi sampai 100 ekor lebih. Dan kolam saya cukup besar, ada dua, satu sampai 100 kubik. 55 kubik, yang satunya sekitar 45 kubik. Jadi dua total kurang lebih 100 kubik. Ikannya di atas 100 ekor. Yang menarik dari ikan koi adalah ketika waktu saya menernakkan ikan koi itu, jadi ikan koi indukannya itu sekitar 70 cm. Saya ternakkan, terus keluarlah bibitnya. Nah, saya pisah-pisah. Yang baik saya masukkan di kolam yang besar, yang jelek saya taruh di akuarium kecil. Ternyata apa saudaraku? Dengan berjalannya waktu, yang saya masukkan di kolam besar itu badannya juga ikut besar. Sedangkan yang saya masukkan di akuarium kecil itu tidak besar-besar, bahkan sampai umur berbulan-bulan itu tubuhnya tetap tidak bisa besar. Nah, kita tahu bahwa di Jepang orang pelihara ikan koi itu bibitnya itu yang bagus-bagus dipilih lalu dimasukkan dalam danau, saudaraku. Ditinggal selama setahun 2 tahun, setelah itu danau itu dikeringkan. Danau empang yang kita bicara 500 kubik ya, airnya sampai 1000 kubik dikeringkan lalu diambil itu ikannya jadi besar-besar sekali. Nah, sedangkan kalau di Indonesia mungkin cara beternaknya tidak bisa seperti itu, sehingga apa? Produksi dengan bibit yang sama, benih dari benih induk yang sama, hasil keluarnya di Indonesia itu tidak bisa seperti kalau dibesarkan di habitatnya di Jepang. Karena apa? Karena habitat koi ini adalah dalam danau yang besar. Dan saudara dan saya sama. Ketika kita keluar dari habitat kita tidak bisa optimal, saudaraku. Bukan tidak bisa hidup ya, mungkin bisa hidup, cuman tidak bisa optimal. Mestinya yang kita itu bisa, kalau kita ngomong kita berlari bisa sampai 100, itu mungkin kita jalannya cuma sekitar 60, 65, bahkan 50. Bahkan kalau habitatnya tidak bagus, kita bisa di bawah 40, 30, bahkan sangat-sangat jelek. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana Tuhan itu menunjukkan kepada saudara saya melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, bahwa kita itulah habitatnya adalah di Taman Eden. Di Taman Eden itu bicara apa? Bicara hubungan dengan Tuhan, bicara kerajaan sorga, bicara kita kembali ke dalam naungan berkat-berkat daripada Tuhan. Otomatis iman kita, karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan memberikan kebangkitannya dan rohnya dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya melalui iman kita, saudaraku, maka kita bisa mendapatkan kembali habitat kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk saudara dan saya untuk mengerti bahwa beberapa dari tokoh-tokoh Alkitab mereka mengalami banyak masalah ketika mereka keluar dari habitat mereka. Pertama kita bicara mengenai Lot ya. Ketika Lot disuruh milih oleh Abraham, Lot memilih tanah yang kelihatannya subur, yang luar biasa indahnya. Akhirnya dia berjalan karena mereka berdua sangat diberkati Tuhan dan mereka tidak bisa kumpul menjadi satu, mereka harus berpisah. Karena hartanya sedemikian banyaknya, ternaknya sedemikian banyaknya, dan mereka sering bertengkar anak buahnya. Dan ketika mereka berpisah, Lot masuk dalam wilayah kehidupannya,
wilayah yang dipilih adalah wilayah Sodom dan Gomora. Kita tahu apa yang terjadi. Lot kaya luar biasa, tetapi moralnya rusak, keluarganya hancur. Sehingga pada akhirnya dia bahkan berzina dengan anaknya ya, untuk ketika sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora tempat itu dihukum oleh Tuhan, dihancurkan, dibumi hanguskan, dan itu adalah wilayah kehidupan, gambaran dari wilayah kehidupan yang salah. Sehingga Lot mengalami kesusahan. Dikatakan Lot adalah orang benar, tapi dia mengalami kesusahan ketika dia keluar dari wilayah kehidupan yang benar. Pertama. Kedua, Yonatan. Kita tahu Yonatan anak Saul. Dia mengatakan bahwa ketika dia berusaha menyelamatkan Daud karena Saul iri terhadap Daud dan Saul ingin membunuh Daud, dan Yonatan ingin menyelamatkan Daud. Yonatan mengatakan dia tahu bahwa nantinya Daud ini akan menggantikan Saul menjadi raja Israel. Bahkan dia, Yonatan, yang pada waktu itu statusnya sebagai putra mahkota Saul, dia sadar bahwa dia akan menjadi orang kedua. Dan Daud orang pertama, dia orang kedua. Dia tahu kebenarannya. Karena apa? Karena saya percaya Yonatan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara banyak kepada dia. Dan apa yang terjadi? Yonatan tahu bahwa nantinya Saul ini tidak akan menjadi raja lagi, tetapi Daud yang menjadi raja. Tetapi dia tidak keluar dari wilayah kehidupan yang salah. Dia tetap tinggal bersama dengan Saul. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Akhir cerita, Yonatan mengalami kematian yang tragis di dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Padahal kalau dia tahu bahwa dia akan menjadi orang kedua, semestinya dia keluar meninggalkan ayahnya dan dia pergi bersama-sama dengan Daud. Di mana nanti dia akan menjadi seperti apa yang dia katakan. Dia menjadi orang kedua di Israel. Tapi ketika dia salah memilih wilayah kehidupan, maka dia mengalami kematian yang tragis, saudaraku. Itu bicara mengenai Yonatan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya memang wilayah kehidupan itu bisa bicara mengenai lokasi ya, bisa bicara mengenai seperti kenapa tinggal di Indonesia, kenapa tinggal di Amerika, itu wilayah kehidupan yang beda lokasi. Tapi kita juga bisa bicara profesi. Apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa semua berganti ya, musim kehidupan ini berjalan terus, sehingga yang terjadi adalah pada waktu pandemi yang dulunya orang tidak terbiasa untuk melakukan bisnis online, hari-hari ini saudaraku, hampir semua itu berusaha belajar untuk melakukan bisnis online. Dan ini menunjukkan bahwa industri 4.0 sudah mulai berjalan, di mana kita membutuhkan HP atau perangkat komputer untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin nantinya kita tidak akan bisa lepas daripada itu. Karena apa? Karena sudah dikatakan di Alkitab, nanti itu akan tanda-tanda di dahi dan di tangan itu kelihatan. Jadi mungkin nanti tangan kita bisa melihat HP. Melalui HP kita yang kita sudah ada di tangan kita bisa melihat 3 dimensinya, dan kita bisa melakukan transaksi. Kita bisa membayar melalui retina mata kita, melalui face recognition ya. Sehingga industri 4.0 atau zaman teknologi, kita ngomong AI, Artificial Intelligence, itu sudah sangat dekat sekali. Dan jangan kaget saudaraku, kalau dalam beberapa tahun ke depan banyak pekerjaan akan berubah. Banyak orang-orang yang mau tidak mau wilayah kehidupannya harus dirubah. Jadi kalau tetap statik dengan status quo sekarang ini, sedangkan zaman berubah, itu wilayah kehidupan kita akan bergeser, saudaraku. Sehingga ketika kita tidak mau untuk istilahnya merubah cara berpikir kita, mindset kita, dan kita melakukan adaptasi untuk merubah kebiasaan kita, maka kita akan mengalami yang dikatakan kematian. Seperti ikan kalau keluar dari air, dia akan megap-megap, kehabisan napas. Seperti binatang kalau kecemplung di air, dia akan megap-megap, kehabisan napas juga. Demikian saudara dan saya, ketika kita tidak menyadari wilayah kehidupan yang benar, maka kita akan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk bisa mengerti musim kehidupan, untuk bisa mengerti dan cari tahu wilayah kehidupan kita. Sama seperti Raja Daud. Ketika musim berperang, di mana raja-raja berperang, Daud tidak mau pergi perang. Dia menyuruh anak buahnya perang. Dan dia tinggal di rumahnya, dia naik ke sotoh rumahnya, atau bisa ngintip ke tetangganya. Ternyata apa saudaraku? Dia melihat wanita cantik, dan akhirnya dia berzina. Sehingga terjadilah pembunuhan ya, yang dia lakukan terhadap suami daripada perempuan yang dia zinai, Batseba. Dan itu menunjukkan apa? Pada waktu yang salah, musim yang salah, dia berada di tempat yang salah, maka akan terjadi sesuatu masalah. Demikian pula saudara dan saya. Pertama kita harus
mengerti bahwa wilayah kehidupan yang Tuhan sudah tentukan untuk saudara dan saya yang pertama adalah kita harus kembali ke Taman Eden. Artinya apa? Kita harus tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita harus berada dalam kerajaan sorga. Kita harus masuk ke dalam habitat kita. Jadi latih ibadah kita punya keintiman dengan Tuhan, punya hubungan ya. Hubungan itu bicara keintiman saudaraku. Bukan cuma sekedar seminggu sekali kita datang ke gereja atau kita ibadah online. Bukan cuma sekedar berapa kali seminggu kita ketemu sama, tapi kita betul-betul punya hubungan. Ya namanya orang punya hubungan ya, saudara ngerti, seperti suami istri, seperti orang serumah ya. Itu bicara mengenai Daud waktu di Taman Eden selalu ketemu dengan Tuhan. Adam waktu di Taman Eden selalu ketemu dengan Tuhan. Demikian pula Tuhan itu ingin kita kembali ke habitatnya, yaitu apa? Habitat untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Untuk supaya kita ini tetap masuk di dalam kerajaan sorganya. Karena hanya dengan kuasa ilahi yang Tuhan telah meteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu melalui Roh Kudus, maka kita semua akan bisa menggunakan kodrat ilahi kita, sehingga kita diluputkan dari hawa nafsu dunia. Karena apa saudaraku? Menemukan wilayah kehidupan saudaraku, itu berarti kita kembali kepada Kejadian 2:15. Di mana Tuhan mengatakan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden. Berarti apa? Di dalam habitatnya. Supaya apa? Supaya manusia mengusahakan obat. Dikatakan obat itu bekerja untuk ibadah atau kita bicara menjadi penyembah Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan karena kita menyembah Tuhan. Dan menjaga, memelihara ya, menjaga, protek. Bagaimana kita caranya memprotek? Karena bumi ini sudah dikuasai oleh si jahat. Cara kita memprotek bumi adalah bukan dengan melawan si jahat, tapi kita menghadirkan kerajaan sorga dalam wilayah kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Ketika Tuhan hadir, kerajaan sorga hadir, maka kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari ini sedang terjadi perubahan yang begitu besar di dunia, di luaran, di mana terjadi perang, masih berjalan, Rusia dan Ukraina, juga terjadi bisa resesi untuk beberapa negara, bahkan beberapa negara sudah mengalami kebangkrutan. Dan perubahan teknologi sedemikian rupa, sehingga banyak orang bisa kehilangan pekerjaan. AI, Artificial Intelligence, bisa mengambil alih pekerjaan dari banyak orang. Kita tidak tahu mungkin apa yang sedang kita kerjakan hari ini, harus kita rubah atau kita harus berubah drastis untuk supaya wilayah kehidupan kita tetap benar sehingga kita bisa baik. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa ketika kita kembali ke Taman Eden yang Tuhan sudah berikan, dengan apa? Dengan punya hubungan dengan Tuhan, dengan menghadirkan kerajaan sorga di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Saya percaya ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada habitat kita, kita kembali kepada Taman Eden. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus, karena kita melakukan firman Tuhan, yaitu kita menjaga hubungan kita, kita menjaga bumi yang atau wilayah kehidupan yang Tuhan percayakan dengan menghadirkan kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan menjadi baik-baik saja. Meskipun dunia sedang gonjang-ganjing, meskipun pekerjaan sedang beralih, industri sedang berubah, semua berjalan, tetapi saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita berjalan bukan dengan kita melihat, tapi kita berjalan dengan iman kita. Kita hidup melalui iman kita. Hanya iman kita yang bisa mengalahkan dunia. Dengan iman kita akan menemukan kembali wilayah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih mengingatkan setiap daripada kami supaya kami kembali ke dalam wilayah kehidupan kita, yaitu dengan memiliki hubungan seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, dan dengan menghadirkan kerajaan-Mu di Taman Eden kita atau habitat kita atau keluarga kita, rumah kita, pekerjaan kita. Dan hanya dengan itu Tuhan, dengan iman kami kepadamu, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati setiap daripada kami untuk kami boleh hidup menjadi berkat. Mulai saat ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.